92,5 Maestro FM House with the Sound. Selamat malam Sobat Maestro. Ada apa nih? Enrico hadir lagi biasa di hari Jumat jam 8 malam. Tapi kok sekarang jam 7. Lupa ya, 2 minggu lalu kita punya perbincangan sama teman-teman atau sama sahabat-sahabat dari PGIW Jawa Barat. Dan seperti biasa acara ini namanya apa sih? Pojok Hukum. Yes, ini Sobat Maestro kita udah jalan dari 2 minggu lalu. Dan 2 minggu lalu itu kita cerita tentang visi dan misi. Dan ternyata responnya luar biasa. Terima kasih buat Sobat Maestro yang udah respon juga ke kita. Dan hari ini Enrico nggak sendirian. Kalau Sobat Maestro mau lihat visualnya, bisa di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Itu kita lagi live sekarang. Jadi bisa langsung live, bisa langsung tanya-tanya kita juga. Ada mau di YouTube-nya boleh. Atau via WA di 081321000925 juga boleh. Enrico nggak sendirian karena hari ini bukan cuma Majun, tapi ada teman-teman yang kita mau bahas. Ini kayaknya hal yang dekat dan juga ini ditanyakan sama Sobat Maestro di minggu lalu nih. Apa nih pertanyaannya? Nanti coba kita bahas. Menyapa dulu ah. Selamat semalam yang dengan hujan rintik, Bung Benmort, apa kabar? Ya, kabar baik Bang. Kabar baik. Ya. Nggak kedinginan ya hari ini? Aman? Iya dingin juga. Wah dingin juga karena Bandung lagi tiis katanya. Kemudian Pak Badia Manurung, selamat malam Pak. Selamat malam Bang Enrico. Mantap. Pak Bardo Cianturi, selamat malam. Selamat malam Bang Enrico. Asik. Sobat Maestro, selamat malam. Asik. Terus satu lagi juga ada Bapak Togu Kutagalung. Pak, malam Pak. Ya, selamat malam. Wah, terdengar jelas. Sehat semua ya, puji Tuhan ya. Sehat, puji Tuhan, sehat. 2 minggu nih, kita nggak ketemu ya, baru ketemu lagi sekarang. Dan ini ternyata pas banget sama topik yang mau dibahas sama yang ditanyain Mas Sobat Maestro. Ada beberapa yang masuk. Enrico gimana caranya mau nanya ke line WA kita boleh 081321000925 atau di Maestro YouTube channelnya boleh. Nah, ini ada Sobat Maestro nanyain. Kan kebetulan dia tuh punya satu permasalahan katanya. Ini terkait mungkin pembahasan kita di hari ini. Om, kalau misalkan kartu kredit saya bermasalah katanya, terus apakah itu harus dibayar atau enggak? Nah, nanti kita akan tanya full dari awal sampai akhir, bukan cuma kesimpulannya, tapi nanti kita coba lihat dulu dari aspek-aspek yang akan dibahas sama teman-teman yang ada di sini. Karena hari ini temanya adalah aspek hukum kartu kredit, personal loan, dan juga pinjaman online. Ini lagi marak banget nih, karena katanya di Indonesia ini banyak yang menggunakan 3 hal tersebut. Bener ya? Jadi kita mau tinjau dulu ntar dari bapak-bapak ini sebenarnya gimana sih ketentuannya? Apakah itu kita pinjam terus karena bunganya gede, oh kita nggak sanggup bayar, udah tinggalin aja? Atau sebenarnya seperti apa? Mungkin dari produknya dulu satu-satu ya. Siapa nih yang mau jelasin nih? Ya, terima kasih Bang Enrico. Tapi sebelum kita jelaskan apa yang tadi dipertanyakan, kita harus memperjelas dulu apa itu kartu kredit, Betul. apa itu personal loan, sama apa itu pinjaman online. Yes. Nah, jadi kartu kredit itu adalah alat pembayaran non tunai yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan, memberikan pemegangnya akses ke dana pinjaman dengan batas kredit tertentu. Oke. Nah, sedangkan personal loan itu berbicara tentang pinjaman tanpa anggunan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk keperluan pribadi seperti pendidikan, konsolidasi utang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada pinjaman online itu adalah layanan peminjaman uang berbasis digital yang ditawarkan oleh perusahaan fintech atau lender berizin. Oke. Nah, untuk ketiga hal ini pasti harus diatur juga kan dalam aturan hukum. Sehingga kita juga harus menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang ketiga hal tersebut. Nah, untuk kartu kredit itu pengaturannya itu diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan sebagaimana sudah dirubah dengan 1098. Juga ada Undang-Undang 89 tentang perlindungan konsumen. Ada juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan yang Nomor 11 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dan menggunakan kartu. Ada juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 tentang uang elektronik tahun 2018 tentunya. Ada Peraturan OJK Nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha. Ada juga Peraturan OJK yang lain tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, itu untuk kartu kredit. Tetapi untuk personal loan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, yang mana mengatur lembaga yang berhak memberikan pinjaman, termasuk fintech yang tadi disebutkan. Ada juga Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ada juga
Peraturan OJK nomor 6 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sebagaimana yang tadi untuk kartu kredit. Jadi aturan-aturan atau norma ini mengatur bagaimana proses ini harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, tentu tidak terlepas daripada aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Ya. Nah, mungkin itu aku gambaran sedikit terkait dengan Jadi kartu sebenarnya kredit. udah ada undang-undangnya, sudah diatur sedemikian rupa. Jadi maksudnya kita sebagai masyarakat juga ini nggak asal-asalan untuk kita ambil kartu kredit Oh iya, nih. benar. Kita termasuk mungkin pay letter itu ada di pinjaman online atau itu beda cerita lagi tuh. Kalau misalnya pay letter kayak misalnya ada aplikasi warna ini kita pakai dulu nih. Iya. Mau belanja, mau makan itu kan mirip-mirip kartu kredit ya. Cuma emang nggak pakai kartu. Itu sama juga ya, Pak? Kayaknya. Mungkin Pak Pardo. Kurang lebih sama juga lah seperti begitu ya. Seperti yang dibilang rekan saya tadi, kurang lebih mirip-mirip lah Pak. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit ya, kalau kartu kredit, pinjaman online atau pinjol atau apapun namanya, ada juga mengistilahkan misalnya pinjaman daring, karena mekanismenya kan daring. Betul. Ya, kemudian juga personal loan, itu ketiga yang dia bilang tadi ini kan sebenarnya hal-hal yang udah lumrah ada di masyarakat. Betul. Ya, jadi saya pikir itu bukan hal yang baru, Yes. kan begitu ya. Tadi rekan saya sudah jelaskan sedemikian rupa definisi dengan dasar hukumnya. Karena keterbatasan waktu mungkin Pak, kalau memaparkan itu kan nanti banyak. Betul. Ya. Saya tertarik dengan langsung ke case yang biasa terjadi di masyarakat. Yes. Khususnya terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, yaitu kartu kredit itu tadi. Iya, betul, kartu kredit itu Ya. ya. Gimana itu kartu kredit itu kan begitu ya. Ya. Kalau kartu kredit atau perjanjian itu kan pada prinsipnya dilakukan harus dengan dasar itikat baik. Ya. Harus ada keinginan itikat baik, goodwill dari masing-masing pihak. Kan begitu. Biasanya kartu kredit juga diikat dalam suatu perjanjian ya, antara yang meminjamkan uang yang namanya kreditur ya dengan orang yang menerima duit. Ya. Ya, debitur kan begitu ya. Nah, kalau salah satu pihak di perjanjian itu tidak melakukan pembayaran misalnya ini pada batas waktu yang ditentukan, apa namanya secara hukum? Itu bisa diistilahkan sebagai wan prestasi atau ingkar janji. Ya. Kan begitu ya. Terjadinya wan prestasi dan ingkar janji ini kan bisa karena beberapa faktor. Ya. Bisa karena memang nggak ada duit sama sekali. Kan begitu ya. betul. Kenapa dia sampai wan prestasi tidak bisa melaksanakan pembayaran angsuran secara tepat waktu, atau bisa juga karena mungkin faktor sengaja tapi jarang itu ya. Tapi karena ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa melaksanakan kewajiban itu. Nah, biasanya kalau terjadi wan prestasi begitu, apa yang akan dilakukan? Ya, biasanya ada peringatan-peringatan dari lembaga pembiayaan yang memberikan kartu kredit itu, baik dalam bentuk peringatan tertulis bisa saja begitu ya, atau somasi apapun namanya. Tapi kalau udah dalam kondisi macet, biasanya pihak penyedia lembaga pembiayaan bank itu, di samping dia mempunyai tenaga penagih sendiri, perusahaan interpersonal, dia juga biasanya bekerja sama dengan lembaga atau tenaga penagih dari luar. Oke. Itulah yang sering kita sebut debt collector. Apakah debt collector itu dimungkinkan secara hukum dilarang atau tidak? Sebenarnya ada aturannya, boleh-boleh saja lembaga pembiayaan atau bank bekerja sama dengan pihak ketiga ini, debt collector. Itu yang sering terjadi di masyarakat biasanya. Ya, ada tenaga penagih datang ke rumah, bentak-bentak, ancaman segala macam itu kayak begitu. Sehingga itu yang sering menjadi keluhan dari masyarakat terkait kartu kredit ini.
Berkaitan dengan mekanisme kerja debt collector ini atau tenaga penagih inilah kita bilang ya, itu sebenarnya sudah diatur dalam satu aturan khusus ya, baik di dalam peraturan Bank Indonesia ada. Jadi seorang debt collector atau tenaga penagih yang melakukan penagihan kepada nasabah yang berhutang itu ya, memang ada syarat-syaratnya. Misalnya keterkaitan dengan harus adanya kartu identitas yang resmi. Ya. Kemudian dia dilarang melakukan ancaman baik secara fisik maupun secara verbal. Ya. Setidak-tidaknya saya catat di sini nih Pak nih, di dalam peraturan ini ada etika penagihan yang bisa saya bacakan Pak ya. Dia pertama menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan si penerbit kartu kredit itu yang dilengkapi dengan foto diri Pak. Kemudian penagih dilarang dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan dan tindakan yang mempermalukan pemegang kartu kredit. Selanjutnya penagih dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik ataupun verbal. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit. Kemudian penagih menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Kemudian penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit. Ini kan sering kita jumpain nih, nggak melihat di mana-mana, langsung kalau misalnya ketemu orangnya langsung ditagih di situ. Iya, Tapi kalau bicara aturan, penagihan itu hanya dilakukan di tempat alamat penagihan itu, domisili dari pemegang kartu kredit itu. Terus yang tidak kalah pentingnya ini nih Pak, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 sampai jam 20. Jadi 8 pagi sampai jam 8 malam. 8 malam. Tapi berkaitan dengan tempat, dengan waktu ini bisa diabaikan itu ya, sepanjang para pihak sepakat. Ya. Ya, misalnya yang ditagih dan yang menagih sepakat, aku tagih tanggal sekian ya. Di tempat ini ya kan begitu. Itu bisa diabaikan. Tapi kalau aturan normatifnya seperti yang saya utarakan tadi kan gitu. Jadi ada yang namanya etika penagihan Pak, etika penagihan ya kan. Kalau dia, pertanyaan selanjutnya begini, kalau dia tidak melakukan atau tidak menjalankan etika penagihan ini, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan selanjutnya kan begitu. Betul. Ya bisa melaporkan ke bank yang atau lembaga pembiayaan yang bersangkutan, mengadukan ke situ ya kan. Kalau juga misalnya tidak ditanggapi, bisa dilakukan juga pelaporan ke Bank Indonesia untuk melaporkan itu. Nah yang sering terjadi Pak begini, kalau misalnya ada ancaman kekerasan, misalnya fisik ataupun apa yang membuat kita menjadi tidak nyaman dalam hal tagih menagih ini kan begitu ya, apakah ada pidananya? Apakah bisa kita lapor ke polisi? Bisa. Oke. Kan begitu ya. Masyarakat awam kan sering tidak mengerti atau bahkan takut kalau misalnya lapor ke polisi ini. Ya, betul. Ini diancam dia sedemikian rupa sehingga dia terintimidasi, kan begitu ya. Nah, itu udah melanggar etika penagihan. Apakah kita bisa lapor ke polisi? Bisa. Itu dari aspek pidananya. Oke. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Iya, nah, kan begitu. Kalau kartu kredit sebenarnya pada prinsipnya adalah bersifat perdata, Pak. Bersifat perdata artinya tidak ada kesangkutan dengan pidana, kecuali yang saya bilang tadi, ada unsur pemaksaan, ancaman sedemikian rupa, pemukulan fisik dan sebagainya, itu bisa menjadi persoalan pidana. Tapi kalau kartu kredit itu sendiri adalah persoalan pure perdata yang mekanismenya harus melalui jalur gugatan pengadilan perdata di pengadilan. Sedikit saya kutip Pak, ini ada terkait utang piutang Pak ya, terkait utang piutang apakah bisa dipidana atau tidak. Ada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM mengatur begini Pak, menurut saya ini menarik. Tak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana, penjara, atau karena berdasarkan atas alasan ketidakmampuan
untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Artinya dari sisi HAM pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuan membayar hutang. Kan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita misalnya punya hutang, kemudian dia mengancam kita sedemikian rupa, saya pidanakan itu pelanggaran HAM. Oke. Ya, nggak bisa. Ya, Kalau ya. utang piutang murni ya, Ya. itu nggak bisa dipidanakan karena itu murni perdata yang hanya bisa dilakukan pemenuhan haknya melalui mekanisme perdata. Perlindungannya juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yes. Kurang lebih kayak begitulah yang kalau kita bicara kasus-kasus yang aktual di masyarakat terkait kartu kredit. Ya. Kan begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah itu tadi kan apakah harus dibayar kartu kredit kita harus dibayar atau enggak? Ya, kalau kami sih sebagai pengacara Kristen selalu menyarankan bahwa utang adalah tetap utang. Yes. Ya kan begitu ya. Bahwa utang itu harus dibayar. Nah, kalau misalnya uang tidak memungkinkan, uang karena kondisi udah nganggur atau apa-apa baru di PHK, bagaimana mau membayar utang? Makan aja susah kan, sering begitu, Betul, Pak. betul. Ya. Cobalah datangin ke pihak banknya, negosiasi sedemikian rupa terkait kartu kredit yang belum terbayar ini, minta keringanan, rescheduling atau apapun namanya itu ya, minta keringanan. Saya pikir bank yang baik akan memberikan keringanan. Itu pernah terjadi, Pak, pada beberapa teman-teman saya waktu zaman dulu corona, Pak, Ya, ya. di mana ekonomi goncang sedemikian rupa, kan begitu ya. Sehingga orang pun tidak bisa membayar penuh cicilan per bulan ini. Tapi karena kebijakan bank, baik bank apapun, nggak usah saya sebutin namanya ya, dia kasih kebijakan. Artinya yang tadinya harus bayar penuh bisa dibayarkan setengahnya saja karena faktor force major itu, Pak. Misalnya Ya. karena corona. Oke. Itu. Jadi ada sebenarnya kalau kita mau itikat baik, kita mau tunjukkan, datangi ke banknya. Bicaralah dengan jujur kondisi kita sekarang ini. Saya pikir itu lebih fair daripada melarikan diri dari tanggung jawab kita untuk membayar kewajiban kita kepada pihak bank atau lembaga pembiayaan ini. Oke. Ya, ya, ya. Kurang Itu tadi lebih begitulah. Sobat Maestro kurang lebih. Jadi kita dapat pencerahan juga ya. Andai kata kalau ada penagihan seperti itu sebenarnya di aturannya tuh nggak boleh tuh. Sobat Maestro yang mau nanya-nanya ke kita boleh di 081 321 000925 atau di YouTube-nya Maestro Radio Bandung YouTube channel. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, Pak. Mungkin terkait masih kartu kredit. Kalau kan kali kalau kartu kredit kan kita sebenarnya belanja barang, bayarnya nanti, atau kita makan dulu bayarnya nanti. Tapi kalau dipergunakan sekarang kan banyak outlet-outlet yang bikin gesek tunai itu, gestun. Jadi saya punya kartunya, punya limitnya, seolah-olah saya belanja, tapi ternyata saya dapatnya uang cash, dipotong sekian persen. Nah itu legal nggak sih, Pak, untuk kita melakukan itu atau itu memang nggak boleh sebenarnya? Iya, kalau dari aturan ya, aturan perbankan ya, OJK maupun aturan Bank Indonesia, gestun itu prinsipnya nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Jadi itu kan transaksinya fiktif. Betul. Ya, dibuat seakan-akan ada transaksi, ya kan? Ya. Nah, kemudian timbul kewajiban, padahal transaksinya nggak ada. Ya. Ketika dia memasukkan kartunya, dia ajukan tagihan, ya dia terima duit Betul. dari yang itu tadi, yang penyedia fasilitas gestun itu Ya. tadi, dia terima duit itu kan. Nah kemudian nanti oleh bank timbul tagihan. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya kartu kredit bukan seseorang debitur itu untuk mendapatkan uang tunai. Mestinya itu personal loan. Kalau personal loan dia dapat fasilitas itu, dia dapat uang tunai. Oke. Ya, Berarti kartu kredit itu penempatannya ya? lebih mirip ke itu tadi yang Bang Enrico bilang tadi Pembelanjaan pay letter. gitu. Oh iya, pay letter, iya, betul, lebih betul. mirip itu. Betul. Cuman bedanya kalau pay letter kan ada aplikasi ya, aplikasi tertentu yang memang kayak Go Pay Letter atau Shopee ya, betul. atau apa. Iya. Ya dia beli barang dari online, nah kemudian mereka menyediakan fasilitas cicilan. Yes, Ya kan? Ada ya. tenornya Betul. gitu. Seperti itulah.
Nah, beda lagi dengan itu tadi kan pinjaman online. Pinjaman online dia sama dengan personal loan. Dia dapat dana tunai langsung. Iya. Kemudian ada tagihan. Kalau kartu kredit, kita yang harus menggunakan kartu itu untuk transaksi. Apakah makan atau belanja atau apa. Betul. Ya, sepanjang tidak digunakan, kita nggak dapat duit. Yes. Iya kan? Kita nggak dapat duit. Tapi sering sekali debitur ini merasa dia nggak pernah pakai, tiba-tiba ada tagihan. Ada tagihan, ya. Nah, kan gitu. Dia terima, dia ada fasilitas, oke? Tapi dia nggak pakai. Ya, debitur sering lupa bahwa beban yang ditanggung seorang debitur bukan hanya bunga. Ya, kalau bunga timbul kan dari fasilitas yang dia pakai. Ya. Selain bunga, ada lagi biaya administrasi tahunan kan. Yes. Ya, ada biaya administrasi tahunan berjalan nih, tiba-tiba jatuh tempo 6 bulan ada tagihan atau 3 bulan ada tagihan biaya administrasi tahunan. Ya, ratus ribuan juga itu, ada yang sampai 300 ribu. Betul. Dia nggak bayar, Kartu ya. kena penalti ketika itu jatuh tempo dia harus bayar. Dia nggak bayar, ada penaltinya. Jadi tadi biaya administrasi plus penalti. Berjalan ini berbulan-bulan, Jadi gede juga. Iya, gitu. Padahal dia nggak pakai, akhirnya dia ribut. Loh, aku nggak pakai kok, kenapa aku ditagih? Dia lupa itu. Kalau gitu itu tentang berkaitan sama tadi itu kewajiban hutang juga atau itu ini karena nggak pakai mungkin kita cari titik temu bisa selesai Iya, secara kalau bicara hukum itu udah kewajiban. Itu kan sudah oke. disampaikan sejak awal ya. ya. Sejak awal sejujurnya sebenarnya ini permohonan kartu kredit yang benar ya, yang benar. Itu pastilah dia itu menandatanganin itu ya kontrak. Betul. Dan di dalam kontrak itu ada biaya administrasi, ya marketingnya sudah sampaikan biaya administrasi tahunan sekian, bunganya sekian, penalti sekian. Yes. Ya, baik itu bunga per tahunnya, bunga per bulannya, pasti dikasih tahu lah. Kalaupun tidak dikasih tahu itu banknya berarti yang salah. Itu kewajiban bank untuk memberitahu. Ya. Termasuk tanggal jatuh tempo itu dikasih tahu. Oh iya betul. Ya, tanggal betul. jatuh temponya tanggal berapa. Betul. Kenapa? Karena bunga itu dihitung mulai sejak tanggal jatuh tempo. Iya. Ya, jadi banyak orang begini. Misalnya tanggal jatuh tempo katakanlah tanggal 16. Yes. Ya, dia pakai tuh. Dia pakai dari tanggal 1 sampai ke tanggal 15. Tanggal 15 dia bayar. Dia nggak kena bunga. Karena belum jatuh tempo, dia udah bayar. Dia nggak kena bunga. Iya. Tapi begitu jatuh tempo tanggal 16, ya tanggal 17, 18, 19 sampai 30 hari, nah di situ kena bunga 1 bulan. Namanya DPD. Ya, tanggal jatuh tempo pembayarannya. Ya, DPD day pay due. Ya, tanggal jatuh tempo pembayarannya itu yang harus diperhatikan. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong soal produk kartu kredit ini tuh harusnya emang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Dalam arti kata kan harusnya ini dibelanjakan bukan dicairkan karena sesuai dengan penggunaan produknya tadi, Pak. Ya, kalau kartu kredit sama dengan ini tadi paylater, ya itu memang untuk pembelanjaan. Ya. Kalau dia butuh dana itu personal loan, ya dengan itu tadi pinjaman online itu dia dapat duit. Ya, itu dapat duit. Kalau dibilang peruntukannya menengah ke atas, saya lebih mengatakan peruntukannya kepada orang yang sanggup bayar. Makanya sebenarnya secara teori ditanya income kamu berapa, penghasilannya berapa, supaya bank tahu memberikan berapa. Ya, limitnya itu berapa ya? Nanti kan akan dihitung, ada analisa kreditnya lah ya, penghasilannya berapa, sisa dana dia yang bisa untuk membayarkan fasilitas kartu kredit itu berapa. Karena dia kan dia punya kebutuhan, punya anak segala macam. Kalau memang gajinya itu minim nggak mencukupi, mestinya bank tidak memberikan. Tapi sering sekali lagi marketing bank, baik untuk personal loan, baik kartu kredit, personal loan, pinjaman online maupun yang lain-lain itu juga pihak ketiga. Ya, dibayar berdasarkan aplikasi yang di ACC. Nah, mereka ini menyimpang dari aturan. Nggak melihat kemampuan bayar siapa aja gitu. Yang penting ya banyak aplikasi yang diokekan sama bank, mereka ada tagihan ke bank. Di situ timbul persoalan. Macetnya sudah situ menyimpang dari analisa itu.
Oke, oke, oke. Itu secara teori, meskipun banyak juga yang punya kemampuan ya, tapi memang niatnya nggak mau bayar, ada banyak juga yang seperti itu ya. Akhirnya tadi yang seperti rekan saya Barut katakan, ada etika penagihan. Mhm. Ya, sudah jalan nih penagihnya sesuai dengan etika. Yang ditagih debitur punya kemampuan, tapi nggak punya kemauan. Oh iya. Akhirnya kan yang nagih ini jengkel juga ya, dia Iya. datang rumah mewah, lihat dari berpakaiannya memang ada, tapi nggak mau bayar, memang nggak ada etika. Emang ada aja orang kayak gitu ya. Nah, akhirnya kan karena kolektor itu, yang setahu saya, dia dibayar ketika berhasil Oh menagih. ya, ya, ya. Ada komisinya ya. Ada komisi. Kalau berhasil nagih, kalau nggak berhasil nagih nggak ada komisi. Ya, betul, Itu akhirnya bisa lost control dia. betul. Meskipun itu bukan pembenar ya. Ya. Ya, mau apapun, mau nggak dibayar pun dia tetap harus berpegang kepada etika penagihan, kode etik penagihan. Nah itu kalau kartu kredit Pak. Kalau misalkan tadi kita ke produk yang lain, misalkan personal loan atau pinjaman online, itu penagihannya sama juga seperti itu ketentuannya, ataukah memang dalam tanda petik mungkin lebih kasar juga nggak apa-apa? Karena kan kalau bank kan kartu kredit diatur sama bank nih, yang secara imajinasi kita kan kayaknya asumsinya lebih soft nih. Tapi kalau pinjaman online kan kayaknya terornya lebih dahsyat ya. Ya, mungkin Bang Badia bisa tambahkan, nanti kita ini. Etika penagihan, apakah penagihan, berlaku kalau hanya pinjaman untuk kartu online, kredit, kartu atau- kredit itu ini kan harusnya memang sama nggak? banyak ya pinjaman online itu, bahkan ada Ya, yang ya, sampai ya, bunuh ya, diri ya, ya. gara-gara itu. Ya. Ya itu Oh, kenapa begitu bebasnya gitu, Bang? sangat miris ya, karena saya dengar 2024 itu ada bunuh diri di Jawa Tengah itu ya. Ya. Tertekan dia keluarga sehingga ya dia mau lari kemana kan, padahal dia butuh kan. Yes. Ya tapi etika ini kan sebenarnya berhubungan dengan profesi ya, Enrico. Profesi, di semua profesi ada etikanya. Jadi bersyukur kita juga ada asosiasinya ya, Bang Togu ya. Ya. Asosiasi tentang penagihan ini ada ternyata. Nah, bagaimana etikanya? Nah, sebelum ke etika ini, sebetulnya seperti Bang Bardot tadi udah terangkan ya, berbagai hal bisa terjadi penyalahgunaan di sini dan sangat rawan, ya kan? Karena ada intimidasi, Ya. ya. Itu jam-jam tertentu ada ya aturannya, caranya bagaimana, ya. Terus bahasa juga sopan santun, ya. Itulah makanya semua ada aturannya. Aturannya di mana? Ya di aturan kode etik ini, ya. Kode etik. Tapi kode etik inilah juga nanti bersumber di mana? Semua dasarnya ternyata di perlindungan jasa konsumen ini. Ya. Ya, tentang tadi kan bertanya pay later apa, semuanya sama, kode conduct-nya sama, ya. Ada intimidasi, cara yang tidak benar, ya. Itu karena kita juga menghargai debt collector sebagai profesi, jangan salah paham. Ya, jangan karena ulah beberapa debt collector yang di luar batas sehingga merugikan profesi itu. Karena kita harus realistis, kita butuh juga dunia bisnis ini, profesi itu. Ya, setiap profesi ada side effect-nya lah yang merugikan. Nah, dalam hal ini sebetulnya tadi di luar kita ngobrol-ngobrol tentang, Pak Bardot bilang tentang itikat baik. Ternyata setelah saya pelajarin, ini itikat baik itu memang dasar hukum yang sangat menentukan ya untuk setiap jenis transaksi ya. Nah, juga di sini si namanya PUJK ya, pengusaha jasa keuangan, itu juga harus punya niat baik. Oke. Ya, dia mengukur kemampuan konsumennya, kebiasaannya gimana, sehingga produk yang dikeluarkan itu tidak menjerat, gitu ya. Nah, itu akan kelihatan dari syarat-syarat ketentuan segala macam itu. Ya, itu yang sering kita lewatkan. Kalau online kan ada, oh oke, gue disetujuin nih, tanda tangan setuju. Itu kan kontrak standar ya. Ya. Hurufnya kecil-kecil ya, kebaca juga kadang-kadang. Betul. Udah kedesak, gue disetujui aja udah oke. Iya. Kan gitu. Nanti kerasanya nanti nih. Iya, Ya. betul. Nah,
itulah perlunya Malah banyak nggak dibaca lagi sama calon debitur. itulah Ya, betul. perlunya perlindungan konsumen, dan kita ada undang-undang yang nomor 6 tahun 2022 itu, yaitu OJK khusus untuk melindungi. Nah, itu niat baik dari perusahaan jasa keuangan ya, PUJK. Ada niat baik konsumen juga, jangan salah. Ya. Jangan kita melindungi konsumen juga padahal niatnya nggak baik. Ya, niatnya nggak baik. Nah, niat nggak baik beda dengan orang yang menutup, dia pinjem pinjol ini, dia nggak bisa bayar, pinjem pinjol ini lagi, nutup lagi, itu karakter, ya kan? Dia nggak hati-hati, ya kan? Beda lagi kalau yang nggak niat baik nih. Biasanya yang nggak niat baik dia udah paham dia permainan kontraknya begini nih, ya ininya gimana memainkan itu. Nah itu di dalam hukum sangat prinsip. Akhirnya kalau jadi kasus ini akan kelihatan nih mana yang beritikat tidak baik untuk meminjam, bahkan yang memberikan pinjaman. Ya itu sangat penting. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Togu, Bermud tadi, sebetulnya semua prinsipnya pada dasarnya goodwill itu, itikat baik menjadi hukum dasar. Bahkan produk-produk ada ya kan, Pak Togu, produk-produk yang sudah ketinggalan ya dan bisa menyesatkan itu sama BI atau OJK harus diganti gitu loh, karena syarat-syaratnya terlalu nggak sesuai lagi misalnya dengan iklim sekarang. Nah itu bisa secara sengaja oleh pengusaha jasa keuangan, bisa juga memang nggak sadar ya. Inilah kita perlu update terus peraturan. Kira-kira begitu ya. Oke. Pak, kalau sekarang kita tadi dibahas nih, misalkan ada penagihan yang nggak sesuai ya, kita lapor ke bank untuk urusan kartu kredit. Tapi kalau misalkan untuk urusan pinjaman online, yang mungkin sampai hari ini kita tuh sebenarnya kantornya di mana juga kita nggak tahu nih, cabangnya di mana, karena kan semua berbasisnya di dunia maya, kita mainnya daring online gitu. Nah itu konsumen yang mungkin merasa dirugikan atau merasa terintimidasi karena diteleponin, ini telepon saudaranya, telepon sedot kontaknya gitu kan, kadang-kadang ada kayak gitu. Nah itu bagusnya lapor kemana tuh? Jadi gini Pak, saya tambahin sedikit ya terkait pinjol. Tadi kan udah kartu kredit ya. Misalnya pinjol, harus kita bedakan antara pinjol atau pinjaman daring lah ya, apapun namanya itu, yang legal dan yang ilegal. Oke. Kan begitu. Kan yang marak selama ini kan banyak muncul pinjol-pinjol yang ilegal. Iya. Apa itu pinjol ilegal? Itulah yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang legal itu adalah yang terdaftar di OJK. Kan begitu ya? Oke. Itu yang marak selama ini. Biasanya yang menjadi keluhan masyarakat adalah yang bermasalah, yang sering yang ilegal ini. Kan gitu ya. Kenapa dia bermasalah? Karena terlalu gampang dan cepatnya dia memberikan utang kepada orang yang membutuhkan uang. Iya. Kan begitu ya. Misalnya dengan hanya fotokopi KTP, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sedemikian rupa. Itu problem, kan begitu ya. Karena mudahnya dia itu. Nah kalau macet, sering terjadi itu, banyak yang nggak sanggup atau gagal bayar, nggak sanggup untuk membayar. Itu yang sering menjadi persoalan di masyarakat. Sehingga alternatif apa yang bisa kita tempuh untuk misalnya, kalau misalnya kita membutuhkan uang atau dana, kan bisa ditempuh dengan cara-cara misalnya menempuh melalui pinjaman yang legal, yang diakui oleh otoritas jasa keuangan, kan begitu ya, diakui oleh dia. Atau misalnya pinjam ke lembaga syariah, kan begitu ya, yang misalnya bunganya nggak terlalu tinggi. Isu utama atau problem utama yang banyak terjadi di masyarakat terkait pinjol ini Pak, adalah bunga yang tinggi. Betul. Itu bisa sampai 0,8 sampai 1,3% per hari. Ini kan mencekik dan memberatkan masyarakat, terutama ketika dia ingin membayar. Bagaimana mau membayar bunganya begitu? Dia baru tahu sudah misalnya transaksi itu terjadi dan uang dia terima, ternyata di kemudian hari bunganya kok begini, karena nggak ada transparansi tadi, nggak ada transparansi
urusan bunga ataupun denda yang ilegal ya, kan begitu ya. Nah, sehingga itulah menjadi macetnya pinjol-pinjol kayak begitu ya kan, karena hal-hal seperti itu. Pertama bunga yang tinggi, kedua tadi masalah debt collector yang kasar, Ya. penagihan ketika misalnya pinjol macet ataupun apa. Mungkin secara daring atau apa akan ada peringatan melalui WA ataupun melalui SMS lah apa namanya ya. Tapi dimungkinkan juga untuk pinjaman online ini untuk mengutus debt collector untuk datang, kan gitu ya. Nah, pinjol ini kan diawasi oleh OJK, Pak. Otoritas Jasa Keuangan. Ini instansi utama untuk pengawasan pinjol ini. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada sesuatu hal yang menurut kita tidak pas terkait pinjol ini, maka pengaduan bisa diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait keberadaan pinjol-pinjol yang nggak benar ini, supaya dibekukan ataupun diapakanlah namanya aplikasi dia ini, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kembali tadi seperti yang saya bilang tadi, apabila misalnya tenaga penagih dari pinjol ini udah berbuat sedemikian rupa sehingga melanggar aturan pidana, maka itu kan mekanismenya ke polisi. Yes. Atau misalnya data-data kita disebarkan sedemikian rupa, itu kan pelanggaran undang-undang ITE dan apa segala macam ya. Misalnya data-data identitas kita karena tidak dibayar itu, maka dia sebarkan data-data kita itu, kan begitu ya. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Nah kalau ini Pak, mungkin kita kan tadi ada yang legal, ada yang ilegal. Ya. Nah gimana masyarakat tahu kalau ini kita sebaiknya ini karena ini legal, kalau ini emang di luar OJK gitu kan? Yang paling mudah begini, Pak, yang paling mudah menurut saya pikir Otoritas Jasa Keuangan sudah menyediakan aplikasi sendiri atau tempat pengaduan sendiri terkait itu. Ya, kita bisa bertanya atau misalnya mempertanyakan kepada OJK, apakah aplikasi ini masuk terdaftar di OJK atau tidak. Kalau dia tidak terdaftar, ya, itu menurut hemat saya udah masuk kategori ilegal itu. Ya, karena syarat pertama memang dia harus terdaftar di OJK, kan gitu ya. Kemudian kalau biasanya Pak, kalau pinjol yang legal itu suku bunga yang dikenakan itu relatif tetap, kan begitu ya, paling tidak manusiawi lah ya, betul. Sekalipun banyak juga yang legal karena ketidakmampuan, ada juga yang tidak bisa membayar kita, kan begitu, bukan berarti kita ini, kan gitu. Nah, itu bisa diakses ke OJK, Pak. Ya. Ada itu. Baik. Jadi kalau untuk pinjol tadi ke OJK langsung. Nah, saya juga dapat datanya Pak. Ini ada nomor teleponnya. Kalau Sobat Mesro mungkin mau laporinnya kemana atau mau cari tahu kemana, 157. Kalau saya nggak salah ini 157. Kalau nggak di WhatsAppnya 081 157 157 157. Itu untuk pengaduan terkait dengan tadi produk yang dibahas tadi. Mungkin Bang aku tambahin sedikit. Gimana? Bahwa terkait dengan penagihan itu kan kita tahu jelas bahwa sudah diatur dalam peraturan OJK nomor 10 tahun 2022 bahkan 14 2023 tentang pedoman penagihan. Ya. Nah, di situ juga ditegaskan bahwa penagihan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pinjol yang legal terdaftar di OJK. Oke. Berarti ini jelas bahwa di luar perusahaan pinjol yang tidak terdaftar atau ilegal tidak berhak untuk melakukan penagihan. Nah, karena sudah jelas diatur dalam peraturan OJK tentang pedoman penagihan itu. Ditegaskan bahwa penagihan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pinjol legal terdaftar di OJK. Andai kata nih Bung, ini ada Sobat Maestro yang mungkin dia sempat ambil pinjol yang ternyata itu ilegal. Nah itu terus ada penagihan, sebar data lah atau apa. Nah itu mungkin apa yang harus dilakukan sama teman-teman yang mungkin udah ketanggung nih kan, kalau kita tadi memilah pinjol karena ini masih kita bisa lihat nih, ini yang legal mana, ilegal mana, kita bisa milih. Tapi kalau udah tanggung nih, ini bunganya gede gitu kan, tadi utang 1 juta harus bayarnya sekarang 12 juta. Nah itu apa yang harus dilakukan? Tadi kita sebelum masuk ke sini bicara banyak terkait itu, Pak. Misalnya ini terkait pinjol yang ilegal, Pak. Ya. Ini kan kita meminjam nih, Pak. Apapun namanya kan kita pinjam duit nih. Ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bayar atau enggak? Menurut saya kita harus bayar juga, terlepas dari dia terdaftar atau tidak, Pak. Ya, tapi faktanya kan memang kita terima uang itu. Ya, memang kita terima atau pinjam uang itu sekalipun dia ilegal. Jadi itikat baik untuk membayar, saran kami ya tetap aja bayar. Tapi kalau udah bicara bunga yang tinggi, denda atau segala macam, ya itu menurut saya pokoknya aja lah yang bayar. Kan Oke. begitu. Itu yang perlu Diselesaikan dilakukan, ya. disesuaikan sedemikian rupa. Sekalipun dia masuk kategori yang ilegal itu tadi. Tapi faktanya kan kita terima duit. Ya, apakah karena ilegal kita jadi nggak mau bayar kewajiban itu? Kan sering kita berpikir sederhana begitu. Iya, iya. Ilegalnya ini, ya Iya, iya. ngapain kita bayar? Betul. Ya laporkan aja polisi, kabur aja kita, kan begitu, Pak. Iya. Tapi kami tidak menyarankan begitu. Karena faktanya kita terima uang itu. Bahwa uang itu ternyata, kalau uang pinjaman itu ternyata berbunga sedemikian rupa, bunga yang tinggi atau segala macam, kan bisa dinegosiasikan ke dia. Kan ke yang ilegal ini. Untuk selanjutnya janganlah coba-coba lagi yang ke sana. Kan Iya, begitu iya, ya. iya. Tapi utang kan tetap utang. Betul. Pada saat tadi kita buka pembicaraan ini kan pada prinsipnya utang adalah tetap utang dan utang harus dibayar, kan Yes. begitu, Pak. Tapi cara membayarnya karena situasi sedemikian rupa kan bisa dinegotiable, Pak, antara yang memberikan utang dan yang menerima utang. Oke. Kurang lebih mungkin Pak Togu bisa tambahin. Iya, iya. Jadi memang ketika ada penawaran ya dari fintech lah ya, financial itu teknologi perusahaan finance ya. Langkah pertama memang kita harus ngecek ya ke OJK apakah ini pinjol resmi. Ya. Tujuannya apa? Supaya ada pengawasan kan dari OJK ketika mereka menagih, menyimpang atau menerapkan aturan-aturan yang menyimpang dari aturan OJK. Itu ada kontrol dari OJK. Itu keuntungan kita ya kalau pinjam dari yang resmi. Kan gitu. Berbeda dengan yang tidak resmi. Tidak resmi kita lapor ke OJK lah, nggak resmi. Iya, iya. OJK iya. nggak bisa intervensi ke situ. Nah, palingan apa? Kalau kita mau lapor polisi, apa yang kita mau laporkan? Perbuatan pidana. Oke. Nggak bisa perbuatan perdata. Sepanjang mereka menagih baik-baik. Segala macam. Nggak ada perbuatan pidananya. Ya, penyebaran data, sikap tadi intimidasi, pengerusakan atau apa. Polisi juga nggak bisa berbuat apa-apa karena itu peristiwa perdata. Oke, memang dia tidak resmi. Ya, ada cacat hukum di situ terkait dengan perusahaannya. Ya, oke. Tapi sepanjang tidak ada perbuatan pidananya mereka, tidak bisa lapor polisi. Ya. Ya, nah terus bagaimana? Ya, apakah tadi Bang Bernard udah katakan, apakah kita tahu kemudian kita tahu bahwa pinjol itu tidak resmi, terus kita nggak bayar? Ya, jangan dong. Ya, jangan kita kita tetap menghimbau, meminta kepada semua ya anak-anak Tuhan, semua warga Jabar ya kalau ada kewajiban memang udah dinikmatin bayar. Kalau ada keberatan tinggal dinegosiasikan keberatannya di mana. Ya, bila perlu kalau kita nggak tahu alamatnya, ya tinggal mintalah pihak tertentu. Karena bagaimanapun kan ada datanya, ada nama perusahaannya, ada akun tempat membayarnya, itu tetap bisa dicek di mana. Pasti ada kontak personnya mereka, ya kan gitu. Untuk kita bisa komunikasi. Itikat itu yang tetap harus dibangun. Kewajiban adalah kewajiban. Oke. Seperti itu, Bang. Itu jadi dimulai tadi dari goodwill itu semua ya. Goodwill, iya. dari perusahaan iya, Iya. dari kita Dari juga. debitur juga harus Juga, ada iya, goodwill iya. ya. Sehingga ketemu Seperti ya. itu. Mungkin saya bisa tambahkan di sini. Karena memang kalau kita bicara gini susah juga karena ketika kita udah berhadapan dengan handphone Iya. itu cepat ya kan. Betul. Nah, mungkin saran saya memang hal-hal apakah kita ragu ini kita diancam itu perlu bukti, hukum semua perlu bukti Oke. ya. Nah, ada aplikasi makanya kalau yang nggak biasa pakai HP jangan HP juga harus paham dia ya gimana men-screenshot itu kan bisa bukti kan. Ya. Ngerekam Record, misalnya nih ya. dia ngancem nih kalau gua ngomong aja ke polisi atau ke OJK gua diancem gini buktinya mana Ya. nah ya, ini praktis nih ya kan harus rekam Ya. harus rekam foto screenshot ya gitu
Nah, terus saya tambahkan juga, biasanya kalau yang legal itu bahkan secara apa namanya, aplikasinya juga dia apa namanya, tidak ujuk-ujuk nagihnya. Kesulitannya apa? Oke. Ya kan? Ya, ya. Terus ada pilihan, mau bayar sekarang enggak? Ya. Kalau nggak dibayar lagi, besoknya datang lagi, kesulitannya apa? Ya. Oh ini, karena pada prinsipnya ini kan perdata, ya. Ingat, ada restrukturisasi, bukan hanya untuk utang-utang yang besar aja, apalagi yang udah terjebak besar kayak 12 juta kan buat Iya. ya, kalangan tertentu besar ya kan. Betul. Gali lubang tutup lubang itu nanti. Ya. Ada restrukturisasi, kita ajukan itu. Ya saya mohon tunda dulu, saya mohon bunganya jadi begini, itu bisa ya. Itu salah satu ciri-ciri tanda yang benar ya, Ya. pinjol yang benar, di aplikasinya pun kelihatan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Nah ini yang orang kan nggak paham, kalau yang baru ya kan, ini ilegal atau enggak, boro-boro gua iniin daftar yang legal ilegalnya kan ya. Tapi dari ciri-ciri itu kita bisa tahu Ya. ya. Salah satunya nih ojek yang legal itu menyediakan telepon pengaduan. Oke. Kalau dia Call nggak centernya. nyediain telepon pengaduan, kita bisa protes. Ya. Itu ciri-ciri kalau udah dia nggak ngasih nih telepon pengaduan, kita tes juga dulu nih ya. Terus lebih baik tinggalkan itu. Oke. Itu Itu dia. tambahannya lah ya, yang penting, yang praktis. Jadi memilah juga ya, Ya, mana yang betul. tepatnya ya. Pak, kalau ini saya mungkin mau nanya soal andai kata ada Sobat Maestro. Ini kan kita memang bahasan kita emang waktu terbatas dan kita emang global ya. Tapi kalau misalnya ada Sobat Maestro yang mau case by case ketemu sama atau mau kontak nih ke tim dari PGIW Jabar, itu selain ke sini kemana? Apa udah ada nomornya atau masih tetap ke line Maestro saja dulu? Iya, kita kan udah ada kasih nomor kontak kita ya ke Maestro. Nah, nanti tinggal di-share, tapi ke Maestro juga bisa. Oke. Kalau misalnya butuh kita konsul onsite ya bisa nanti. Karena memang terapi dari satu kasus tergantung kepada kasusnya. Betul. Ya, kasuistis, sangat kasuistis, dan debitur pun harus terbuka Ya. sebenarnya. Ya, persoalannya itu di mana gitu. Jangan dibuat-buat, Ya. ya kan? Apakah dia memang tidak punya kemampuan sungguh-sungguh? Ya, kita berharap kalau memang dia punya kemampuan ya bayarlah, karena kewajiban itu tetap ini ya. Dan undang-undang juga menyatakan kita bukan berpihak kepada bank, tapi kita mau mengingatkan kepada warga masyarakat, ya jangan sampai nggak mau bayar hutang, tapi sebenarnya tabungannya ada, harta ya. bendanya ada. Oke. Ya, itikat baiknya nggak ada gitu, padahal kemampuan ada. Oke. Ya, itikat baik itu harus ada. Tapi ketika misalnya dia mengalami tekanan, ya intimidasi, menimbulkan kecemasan, ya rasa ketakutan, juga jangan sampai putus asa. Ya, jangan ketakutan terus kemudian oh bagaimana gitu, ya kan? Tadi Bang Badia udah sampaikan banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan bank. Hadapin dengan tenang, ya hadapin dengan tenang. Tapi kalau ada misalnya perbuatan-perbuatan pidana, ya menyangkut apa tadi menggunakan handphone, sarana IT, ya direkam, dikumpulkan bukti. Kita harus pisahkan antara kewajiban dengan perbuatan Ya. pidana. Betul. Kewajiban tetap, tapi perbuatan pidana juga tidak dibenarkan. Menggunakan perbuatan-perbuatan intimidasi untuk menagih itu tidak benar. Oke. Perbuatan sara, melontarkan kata-kata, ada tadi Bang Bardot sudah sampaikan sekian banyak kode etik penagihan. Itu pun harus ditaati oleh bank. Jangan sampai karena upahnya itu dibayarkan, fee-nya dibayarkan berdasarkan success fee, terus dia gunakan segala cara. Iya. Nah, itu ya juga Nyalahi benar, juga ya itu ya. perbuatan pidana. Baik. Ya, tapi kepada debitur juga jangan putus asa. Ya, tetap hadapi dengan tenang. Kalau memang perlu konsul nanti sama kita bisa berikan. Mungkin bisa Ya. janji ketemu di sini juga bisa ya. Janji ketemu di Maestro, kita bisa diskusi banyak. Oke. Ya, seperti itu. Boleh. Siap. Sobat Maestro, jadi kalau punya kekhawatiran, punya keresahan atau nanti mau janjian, sementara kontaknya ke nomor Maestro aja 081321000925 atau 082126 oke, boleh catat nih Sobat Maestro, Ya. ini juga bisa langsung tim 08 08
2126 2126 70 70 9977. 9977. Nah, ini udah ada nomor ini. Atau ke nomor saya juga Ya. boleh 0821. Oke. Ya, ada dua opsi lah. 0821 tadi 2191 Iya. 1111. Waduh, nomor 11 nomor Seperti cantik itu. semua ya. Mantap. Sobat Maestro, sekali lagi nih Ante ulangi ya. Ini karena waktu kita juga terbatas di hari ini, tapi minimal kita udah dapat pencerahan tadi soal personal loan, kemudian juga pinjaman online dan juga kartu kredit. Saya Enrico juga yakin pasti masih banyak pertanyaan di kepala Sobat Maestro yang mungkin nggak tersampaikan dan nggak terjawab sekarang. Nanti bisa dicatat dulu nomornya, bisa konsul sama teman-teman dari tim PGIW Jabar di 08212 670 9977. Sekali lagi 08212 670 9977 atau di 08 2121 91 1111. Sekali lagi 08 2121 91 1111. Bapak-bapak yang begitu baik hari ini, terima kasih banyak perbincangan kita. Wah, Sama-sama Bang. kita berharap pojok hukum ini ada memberikan edukasi ke Sobat Maestro Penyadaran juga. hukumnya. Ya, tentang kesadaran hukumnya dan juga mungkin yang selama ini ada khawatir, ada menerima perlakuan yang nggak enak atau terlanjur salah langkah, ya udahlah. Nanti coba bisa konsul di sini, didampingi secara hukumnya ntar seperti apa. Sekali lagi terima kasih. Oke. Pojok hukum kita akan kembali lagi Sama-sama. setelah Lebaran nanti ya. 2 minggu lagi ya kita ketemu lagi. Baik, Bapak sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam, Tuhan berkati.